Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel No Master Sky. Di video kita kali ini, gua mau ngebahas gimana caranya mengalahkan lawan di divisi 1 yang menggunakan strategi quick counter atau serangan balik cepat dengan meta terobosan menggunakan strategi long ball counter Cristobal Buena. Dan formasi ini adalah formasi default. Kita bisa langsung aja di formation terus pilih 4-2-1-3 ya. Kunci permainan di sini adalah bermain di sayap. Jadi kita perlu memastikan untuk memiliki pemain-pemain yang bagus, yang baik di sisi sayap teman-teman. Terutama mereka harus memiliki skill true passing. Oke teman-teman, ini dia gameplaynya. Lawan kita menggunakan formasi 4-3-3 juga, tapi dengan quick counter ya. Kita langsung bermain dengan meta kick off. Ya, dapat teman-teman gol ya. Salah satu kelemahan dari quick counter itu adalah garis pertahanannya yang tinggi teman-teman, dan ini bisa dimanfaatkan kalau kita pakai long ball counter dan meta terobosan dari samping. Oke, kita ke kiper dulu, ada Ederson. Kemudian ada Rodri, kita coba kuasai permainan. Langsung dioper ke sayap ya. Sayang sekali di intercept. Dapat lagi. Langsung lagi ke sayap. Langsung terobosan teman-teman, ke CF kita dapat. Iya, langsung dibagi. Sayang sekali kena mister ya. Teman-teman nggak perlu punya skill atau teknik yang GG untuk melakukan ini. Teman-teman hanya perlu menghafal polanya saja, yaitu building ke samping lewat sayap, dari sayap langsung oper terobosan ke tengah. Seperti ini teman-teman. Ya, Beckham dapat terobosan ke tengah, gol. Gol lagi ya teman-teman dengan mekanik yang sama. Dan gua melawan top player di divisi 1. Sepertinya agak kewalahan ya. Iya benar-benar teman-teman. Dengan mekanik ini, ya katakanlah dari 10 pertandingan, gua ketemu sama player yang bermain dengan quick counter. 7 atau 8 dari 10 pertandingan, gua menang dengan mudah lewat mekanik ini teman-teman. Iya teman-teman. Sayang sekali. Lagi dengan setup yang sama ya. Dapat bola, kita umpan ke sayap kita, dari sayap terobosan ke tengah. Ini cara gampangnya untuk bermain melawan quick counter ya. Apalagi kalau misalnya quick counter dari lawan ini menggunakan formasi 4 back. Ini akan mudah terbuka ya. Kalau backnya 5, itu lain cerita sih teman-teman. Iya, kita build up dari tengah dulu. Terintersepsi. Ya, berbahaya. Bisa diantisipasi. Balik ke belakang, kemudian ke sayap. Dari sayap, umpan ke tengah. Iya, dapat lagi teman-teman. Apakah masuk? Sayang sekali. Kontrol yang kurang baik ya dari Sneijder. Kuncinya adalah true passing dari pemain sayap kita teman-teman. Nah kebetulan di bagian kanan ini gue punya Beckham. Dia juga punya skill true passing dan statistik low pass ya. Yang kita highlight di sini adalah low pass atau umpan pendek. Itu secara statistik sebisa mungkin itu di atas 90 teman-teman. Ya walaupun 85 gitu tuh udah lumayan lah. Tapi kalau bisa nyari pemain yang di atas 90, itu enak banget true passnya dari samping. Ditambah dengan skill true passing ya, skill terobosan, umpan terobosan. Beberapa pemilihan pemain untuk di sayap kanan berbahaya tadi teman-teman.
Di sayap kanan itu gua punya Beckham, cuman kalau kalian nggak punya itu bisa diganti dengan Messi ya, karena Messi bisa bermain di sayap kanan. Dan dia memiliki true passing juga, skill true passing, dan low pass dia itu lumayan bagus ya. Kalau teman-teman punya versi yang Miami, kan gratisan tuh dari Konami tuh ya, Messi bansos ya. Itu kalau nggak salah statistik low passnya itu 87, kalau kena boost eh, manager itu jadi 89, dan itu bagus teman-teman. Cuma memang sayangnya dia itu kaki kiri ditaruh di kanan, jadi mungkin ya sekali dua kali ada ketidakakuratan dalam passingnya ya. Idealnya dominan kaki kanan ditaruh di sayap kanan, dominan kaki kiri ditaruh di sayap kiri. Pilihan yang lainnya di bagian kanan itu ada Dembele tapi low passnya itu kurang. Ada Ricardo De Paul, itu bagus, bagus banget, punya double touch juga dan true passing. Pilihan yang lain itu ada Martin Odegaard, passingnya bagus, dia di atas 85. Terus kalau punya Epic Louis Figo juga bisa. Kemudian untuk di sayap kiri ya, di sayap kiri pilihannya bisa Pedri teman-teman. Dia tipikal kreatif playmaker, memang agak ke tengah sih memang dia untuk AI-nya ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita taruh di sisi kiri, dia juga cukup berbahaya dan cukup akurat. Untuk Pedri itu di atas 90 teman-teman, dan dia punya true passing. Pilihan yang lain siapa ya kira-kira ya? Ada Mikel Oyarzabal teman-teman. Kalau teman-teman bisa nuker nominating contract yang bintang 5 itu Mikel Oyarzabal ada ya. Dia itu pas banget kaki kiri juga, punya true passing gitu. Untuk speed itu teman-teman di sini nggak begitu itu ya, nggak begitu penting untuk di bagian sayap, karena tugas mereka itu umpan terobosan ya, bukan untuk berlari gitu ya. Jadi kalau speednya di bawah 80 juga nggak masalah. Yang penting itu low passnya teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu Mr. Tomboy, pastinya tahu lah ya, streamer streamer footballer India. Dia make mekanik yang sama teman-teman. Umpan terobosan, build up-nya ke samping, dari samping itu terobosan ke tengah. Dia sering pakai itu. Walaupun secara skill dan teknik pastinya jago juga dia. Dia build up dari tengah juga bisa. Dan ini sangat efektif ketika lawan kita menggunakan quick counter teman-teman. Bakal kelabakan teman-teman. Apalagi selalu dapat umpan terobosan dari samping. Mereka sering gitu ya. Mereka iya gol lagi teman-teman. Kalau sayap teman-teman itu punya pinpoint crossing kayak Pedri ini, teman-teman bisa main crossing juga. Kalau jaraknya itu dekat dengan itu ya, dekat dengan gawang lawan. Bisa dibilang lawan kita nggak berkutik teman-teman dengan mekanik ini. Dan ini kemungkinan berhasilnya itu 70%, 70 sampai 80%. Yang seperti tadi gua katakan, dari 10 pertandingan 7 atau 8 pertandingan menang lah dengan mekanik ini gitu. Ya, kelihatannya kelihatannya lawan kita bail out teman-teman. Cabut ya. Kewalahan teman-teman. Karena memang nggak dapat kesempatan teman-teman ya. Iya, tackling game ya, tackle gaming, sorry. Ranking tertingginya itu di ranking 5 ribuan. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih buat kamu yang sudah mampir dan menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau punya request untuk video apa lagi, silahkan komentar di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.